Baik, kita lanjut ya. Eh, Tadi sudah selesai untuk mata kuliah PBD atau perancangan basis data. Sekarang kita ganti judul ya. Kita ke PPN 2. Untuk toolnya menggunakan Microsoft Access. Baik, untuk akses dulu juga sudah pernah saya beri tugas ya. Masih kan nggak tugasnya? Ada yang masih ingat tugas akses terakhir? Sama ya, membuat database juga ya. Iya Pak, iya Pak. Oke, sebentar saya akan share screen dulu. Sudah terlihat layarnya? Halo, sudah terlihat layarnya? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Ini database yang dulu kita praktekkan minggu terakhir ya. Kita sudah punya sebuah database namanya db_mahasiswa. Kemudian, oh ya, ini saya pakai akses 2019 ya. Ini ya, Microsoft Office Professional Plus 2019. Kalau Anda di rumah menggunakan Office 2007 ke bawah tuh mungkin formatnya agak beda. Tapi kalau untuk yang 2010 ke atas itu sudah bisa mengikuti ya. Cuma saya sarankan jangan lagi pakai yang Office 2007 karena sudah lebih dari 10 tahun. Karena patokan teknologi itu dalam kurun waktu satu dasawarsa ya, 10 tahun itu ya. Ini satu dasawarsa itu atau 10 tahun itu sudah melewati masa apa ya namanya ya, masa aktif lah ibaratnya. Jadi sudah berganti teknologinya, sudah up to date. Jadi jangan lagi menggunakan 2007, minimal 2010 ya. Tapi 2010 juga sudah lebih 10 tahun ya sebenarnya. Jadi saya sarankan minimal pakai 2013 lah untuk Office. Karena sejak 2013 itu tuh sampai 2019 itu dia mengikuti teknologinya yang digunakan sama. Kalau 2010 itu masih teknologi lama ya yang digunakan. Dan mungkin sebentar lagi nggak disupport oleh Microsoft. Jadi yang masih dalam tahap masa aktif ya yang 2013 lah minimal ya. Oke itu. Kemudian untuk tabel mahasiswa, kita juga punya tabel nih. Diberi nama dengan TBL underscore mahasiswa. Kita klik kanan di nama tabelnya. Untuk mendesain kita memilih design view. Ini dulu kita pakai yang terakhir ya, mungkin nggak sama dengan yang tadi, yang database di MySQL. Sebentar. Baik, kita lanjutkan ya untuk membuat setelah tabel berarti kita isi tabelnya. Ini sudah ada contohnya, ada 3 record. Masih ingat ya cara mengisi record di akses. Nah, untuk akses, database-nya akses itu
dia punya kelebihan di mana kita bisa membangun interface-nya di dalam sini juga. Seperti aplikasi gitu ya. Jadi satu, kalau database server kan ya dia cuma bisa menampung database-nya saja, nggak bisa membangun interface aplikasi ya, khusus database. Tapi kalau akses itu bisa terintegrasi untuk membangun interface-nya atau aplikasinya. Nah, caranya kalau mau gampang itu bisa menggunakan wizard sebenarnya. Jadi kita sudah membuat database, sudah membuat tabel, sudah mengisi record. Nah, saatnya kita membuat form yang selanjutnya ya. Caranya diklik menu create. Klik menu create, kemudian di sini ada form. Ada form design, ada blank form, dan seterusnya. Nah, saya tawarkan ke kalian ya, kalian suka yang cara sulit dan lambat atau cara mudah dan cepat? Pilih mana? Mudah dan cepat, Pak. Oke. Berarti kalau mudah dan cepat berarti menggunakan yang wizard ya. Namanya form wizard. Kita klik form wizard. Nah, form wizard ini untuk membangun sebuah form dengan cara yang cepat berdasarkan nama-nama field yang sudah kita bangun di awal minggu terakhir ya. Nah, kita mau masukkan apa dulu nih? Kita kan punya ada 4 field, ada NPM, nama, alamat, dan telepon. Kita ambil yang mana? Kalau kita cuma ambil satu persatu, kita pilih-pilih gitu ya. Kita bisa pilih pakai ini. Misalnya kita ambil NPM, klik. Kita ambil teleponnya aja, klik telepon, baru klik sini gitu ya. Ini masih ada. Untuk mengembalikan sama ya, kita kembalikan satu persatu. Nah, kayak gini kita kembalikan. Nah, kalau kita mau ambil semuanya, kita tinggal klik yang ini, yang panah 2 ini. Akan pindah ke sini. Kalau misalnya mau dikembalikan nih, oh ternyata aku nggak mau pakai alamat. Nah, bisa diklik alamat, terus kembalikan ke asalnya. Jadi yang kita pakai cuma 3 ini. Atau mau dikembalikan semuanya, berarti pakai yang ini ya, sama. Oke, kita karena untuk latihan kita perlu semuanya. Berarti kita pilih yang semuanya, kemudian next. Nah, di sini ada pilihan, ada kolumnar, ada tabular, ada datasheet, dan ada justify. Kalau kolumnar ini kita bisa lihat di sebelah kiri ada preview. Di warna orange, yang ini ya, warna orange ini, itu namanya label. Label itu nama, alamat, itu ya. Itu diambil dari nama field tadi itu. Nah, sedangkan yang warna kuning itu adalah inputnya atau isiannya yang berupa text box. Nah, kalau tabular itu bentuknya beda dengan kolumnar. Kalau kolumnar itu label di sebelah kiri, input sebelah kanan. Tapi kalau tabular, label di sebelah atas, input di sebelah bawah. Nah, ini mirip seperti tabel bentuknya ya, karena kita nggak membutuhkan seperti ini, kita pilih yang kolumnar. Jadi lebih apa namanya, lebih make sense ya, karena kita membangunnya dengan cara satu halaman satu record. Oke, kita klik next. Kemudian di sini ada perintah what title do you want for your form. Artinya kita mau dikasih apa nih nama untuk formnya. Nanti kita bisa rubah sebenarnya, nggak harus sekarang. Kita samakan saja TBL mahasiswa nggak apa-apa. Nah, di sini ada pilihan 2 ya, open the form to view or enter information. Yang kedua, modify the form's design. Kita pilih yang kedua. Kalau pilih yang pertama, itu berarti akan langsung kita isi, kita entry ya, kita input. Tapi kalau yang pilihan kedua, kita diarahkan ke desain formnya. Jadi kita pilih yang kedua.
Kita pilih finish. Oke, di sini ada muncul sebelah sini di bawah tabel ada forms. Ikonnya beda ya dengan ikon tabel. Namanya TBL mahasiswa sama. Kata kita tadi nggak berubah nama. Nah, tapi dia akan berpengaruh di sini. Nah, itulah tadi kenapa kita pilih yang pilihan kedua yang modify form designs, karena kita akan memodify atau memodifikasi tampilan atau interface-nya atau formnya ya. Nah, kita bisa rubah nih, kita tarik seperti ini. Kita ganti, kita klik 2 kali atau kita klik 1 kali kemudian kita geser. Kita ganti namanya input mahasiswa. Itu ya. Atau kita ganti aja lah data mahasiswa aja. Data mahasiswa. Oke, di sini sudah muncul tergantung dari nama fieldnya apa tadi yang kita isi di awal minggu semalam. Dia akan otomatis ada nama labelnya itu sebagai nama fieldnya, NPM, nama, dan seterusnya. Ini text box-nya ya, ini text box-nya. Nah, ini masih dalam wujud label dan input, tapi belum ada tombol simpan, edit, hapusnya nggak ada ya. Jadi kita hanya bisa melihat saja. Nah, kalau sudah karena kita sudah memodifikasi, kita klik tombol close di atas, kita klik close dulu. Jangan lupa disimpan ya. Kalau ada pilihan do you want to save, change, kita tinggal jawab yes. Maka sudah disimpan. Lalu kita klik kanan di form TBL mahasiswa, pilih yang open. Kita lihat bagaimana tampilannya ya. Nah, inilah tampilannya. Lihat di bawah, di sini ada record 1 of 3. Berarti record pertama dari 3. Ini tampilan record pertama. Kalau mau lihat tampilan record kedua di next ya. Klik. Nah, ini tampilan record kedua. Terakhir ketiga, klik. Nah, ini yang ketiga. Gitu ya. Jadi akses itu ini kelebihannya punya interface yang sudah menyatu dengan database-nya. Ini sangat cocok untuk diterapkan pada kebutuhan skala kecil. Ya tadi saya contohkan misalnya ada yang mahasiswa yang punya usaha kecil atau usaha mikro, misalnya punya usaha jualan pulsa gitu ya, atau ada yang punya usaha untuk online, jualan online tapi untuk database-nya lokal aja. Nah, boleh bisa pakai akses. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Jangan-jangan tidur ini. Nggak tidur kan kalian? Enggak, Pak. Ada, Pak. Nyimak. Ada, Pak. Oh iya. Oke, nggak ada ya yang ditanyakan ya. Selanjutnya kita tutup dulu ya. Kita tutup. Kita akan memodifikasi lagi. Kita klik kanan, kemudian kita pilih desain view lagi. Kita klik desain. Nah, kita tambahkan apa tadi? Tombol. Nah, kan tadi kan cuma melihat ya, belum bisa menambah. Kalau menambah kan harus manual di tabel sini nih. Kita klik, baru kita tambahkan kan nggak enak tuh ya. Nah, kita akan tambahkan secara interface supaya mudah. Kita lihat di sini ada 3 section. Pertama section form header untuk judul formnya. Yang kedua adalah section detail, itu untuk detailnya isinya apa-apa saja. Lalu ada form footer. Form footer ini akan muncul di setiap form. Tapi kita nggak mengentry di footer ya, kita akan entry di detailnya. Jadi kita arahkan ke sini. Jangan di sini ya, jangan di bawah footer ya, tapi di atas footer atau di detail kayak gini. Nah, tambahkan, geser ke bawah. Nah, kita akan tambahkan tombol. Cara menambahkan tombol ada di menu create.
Kemudian ada di Anu kapas habis disebutin buting. Oke, nggak apa-apa. Kita dengarkan dulu. Ada iklan lewat. Ini berapa? 10.000. Oke, kayaknya lagi di pasar itu kayaknya. Katain. Ada yang ditanyakan nggak sebelum saya lanjutkan nih? Tidak ada, Pak. Nggak ada, sudah paham ya? Paham, paham, paham. Oke. Oke, di sini tadi kan kita ada punya macam-macam ya, ada create table, ada query wizard, terus ada form, ada report, dan seterusnya. Nanti setelah ini kita bikin form, kita akan lanjut ke bikin report ya, atau laporan. Nah, untuk selanjutnya, ini masih ada waktu, kita akan bikin tombol ya. Bikin tombol itu ada di menu desain. Kalau kita aktifkan form, maka akan muncul 3 menu baru, namanya form design tools. Pertama ada design, kemudian ada arrange, ada format. Nah, kita pilih yang desain. Di sini ada controls namanya. Kalau controls itu ibaratnya itu namanya apa ya? Komponen. Kalau dalam Visual Basic namanya komponen. Jadi ada pointer itu untuk men-select, ada text box sama seperti ini. Ada label itu yang ini ya. Di sini ada button yang XX 4 kali itu button, dan seterusnya. Kita membutuhkan tombol ya. Jadi kita klik button, kita klik 1 kali, terus kita klik 1 kali lagi di sini. Nah, maka akan muncul seperti ini. Namanya common button wizard. Comment ya, comment button wizard. Jadi ini ada beberapa pilihan, ada kategoris dan ada actions. Kalau kategoris itu kita kan mau menambah record ya. Kalau mau menambah record berarti ada di record operation bentuk kategorisnya ya. Pilihan yang kedua, kita mau menambah record, berarti ada di menu kategorisnya record operations. Nah, sekarang actionnya apa? Actionnya itu adalah menambah record. Berarti yang mana yang dipilih? Ada di add. Ya, add new record ya. Oke, add new record. Kalau add menambah, delete menghapus, save menyimpan. Kita pilih yang add new record, kita klik next. Di teksnya kita ganti, boleh nggak bahasa Indonesia Pak? Boleh, bahasa Banjar juga boleh ya. Tapi ada nggak bahasa Banjarnya menambah record? Ada lah, nggak ada kayaknya ya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja lah kalau gitu. Jadi tambah record gitu ya. Oke, tambah record. Kalau sudah kita klik next. Komennya ini namanya ya, jangan diganti. Biarkan apa adanya. Karena dia kalau mau diganti boleh sih diganti, tapi yang pasti jangan diganti yang nggak sesuai dengan kaidah atau aturannya. Karena nanti kalau ada yang ganti namanya suka-suka itu ya, ada mengandung simbol, ada mengandung spasi dan segala macam, nanti nggak sesuai dengan aturan. Kalau saran-saran saya silakan dibiarkan apa adanya saja. Kalau sudah kemudian ditekan finish. Oke, muncul tambah record. Kita bisa geser-geser nih
Tapi gesernya nggak bisa di tengah ya, kayak gini. Nah, ini maka akan berubah ini. Jadi gesernya harus di pinggir. Nah, pastikan ada muncul simbol panah, tombolnya. Ini fungsi dari garis-garis atau grid ini adalah untuk memandu kita supaya kita nggak bingung cara merapikannya ya. Nah, kalau ini kan rapi nih. Nah, lebih rapi kan. Sudah tambah record, sekarang kita simpan recordnya. Cara nyimpan itu sama juga, tambahkan tombol, klik 1 kali, kemudian pilih atau klik di form. Kemudian masih ingat nggak tadi menyimpan record ada di kategori apa? Record operation. Record operation. Kemudian yang mana? Save record. Save record. Oke, sekarang tinggal tekan tombol next. Teksnya kita ganti ya, simpan gitu ya. Simpan record, kemudian klik next. Kalau sudah finish. Oke, sudah jadi simpan record. Yang berikutnya satu lagi kita hapus ya atau delete. Maka kita tambahkan lagi tombol 1, kita klik di sini. Yang manakah yang action delete? Record operation. Terus Undur Delete record. itu. delete ya. Nah, ini dia. Kita klik next, kemudian nextnya tambahkan hapus. Hapus to next, kemudian tekan finish. Selesai, hapus record. Oke, ini kita rapikan dulu ya. Ini kurang rapi ini. Oke, sekarang sudah selesai. Sudah selesai, tinggal kita tes. Dinaikkan sedikit ya. Oke. Tapi sebelumnya kita tambahkan tulisannya supaya nanti lebih bagus, ada keterangan di bawah footer. Kita kasih label dulu. Di bawah sini ya, kita kasih label. Misalnya created by siapa gitu. Misalnya created by Adul gitu ya. 2021. Oke, kita tambahkan di sini. Selesai, kita simpan. Cara nyimpan cukup gampang, kita close saja, klik close, kemudian save yes. Untuk mengetes, kita tinggal klik kanan, tabel mahasiswa di forms, kita pilih open. Ini dia tampilannya. Di bawah sini ada tulisan created by Adul ya, di bawah. Ini footernya tadi. Oke, sekarang kita punya 3 record. Kita mau nambah nih, nah berarti tinggal di klik tambah record. Oke, ini sudah muncul 4 ya. Tapi kan belum kita isi nih. Nah, kita harus isi. Biasanya kita sembarang aja ya. Nah, kalau kita sudah tentukan ukurannya tadi 8, jadi kalau kita masukkan tambah lagi, maka nggak akan bisa ya, akan muncul bunyi error. Nah, seperti itu. Artinya maksimal hanya 8. Kemudian nama kita masukkan misalnya Fikri Rimansah gitu ya. Fikri Rismansah ya. Iya, Pak. Oke. Alamatnya di mana, Fikri? Di Jalan Pangeran Antasari. Gitu ya. HST gitu aja ya, yang singkat. Iya. Teleponnya misalnya bareng aja ya.
Hmm, Oke. Kalau sudah, tekan tombol simpan record. Klik. Oke, setelah diklik tombol simpan, maka akan menyimpan sekarang jadi berapa? 4. 4 record ya. Nah, caranya untuk melihat kepastiannya kita tinggal tutup dulu. Kita tutup. Untuk memastikan kita buka tabelnya, benar nggak sih sudah tertambah 1 record atau jadi sekarang 4 record? Caranya tinggal kita klik kanan di tabel, kita klik open. Nah, ternyata benar ya, ada tambahan record baru yang keempat. Ini dia, baris keempat. Itu ya, mudah ya cara membuat form. Nah, kita modifikasi lagi satu. Kita klik kanan, pilih desain. Kalau untuk next dan previous itu ya, itu kan tadi jauh di bawah situ nih. Nah, kita bikin tombolnya deh supaya bisa apa? Supaya bisa lebih rapi gitu ya. Kita tambahkan di bawah sini. Tambahkan tombol untuk navigasi recordnya, kita klik di bawah sini. Kita pilih kategorinya record navigation, kemudian pilih ada berapa sih navigation itu yang sering dipakai? Ada berapa? Ada 4 ya. Ada first, kemudian previous, ada next, dan last. Nah, untuk yang pertama kita pilih yang go to first record. Go to first record. Ini ya, yang pertama. Kita pilih next. Nah, supaya lebih rapi, kita pilih yang arrows apa aja. Atau go to first ya, yang lebih bagus lah, nggak apa-apa lah. Yang ini aja berarti. Go to first. Kita klik next, kita klik finish. Maka akan jadi seperti ini tombolnya. Ini tombol untuk previous. Sekarang kita bikin tombol bukan previous ya, ini yang first record. Seterusnya kita bikin yang previous lagi ya. Kita klik di sini. Kita pilih yang previous record. Ini ya. Next, finish. Gampang banget ya, tinggal naik aja. Kemudian ini yang next record. Kita pilih record navigation, kita pilih next record. Next, finish. Oke, ini dia. Tinggal rapikan dikit. Nah, seterusnya yang go to last record. Record navigation, go to last record. Next, di next, udah selesai, tinggal finish. Nah, sudah rapi ya, sudah muncul nih. Ini nggak perlu diisi, cukup tinggal kayak gini aja. Setelah selesai, tinggal dijalankan. Klik yes, kita jalankan. Caranya klik kanan, pilih open. Kita tes ya, next. Nah, muncul ini record kedua, next, record ketiga, next lagi, record keempat. Mau melompat dari record 4 ya ke record 1, tinggal klik ini, first. Dari sini mau melompat ke record terakhir, tinggal klik ini, last record. Oke, selesai. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Sebelum selesai masa aktifnya ini tinggal 7 menit. Silakan mau ditanyakan. Kok ada yang mau? Untuk pengguna bertanya Pak. Ya. Untuk penggunaannya nih kayak apa? Karena apa ke depannya maksudnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misal dijadikan aplikasi kawakah? Bisa. Cuma tadi itu yang saya sampaikan di awal ya. Ini hanya digunakan untuk skala kecil. Oh, ini. Kalau skala menengah ke atas yang sudah database yang seperti Dapodik, kemudian database untuk website itu nggak bisa pakai ini. Ini untuk yang skala kecil. Ya tadi saya contohkan misalnya ada yang punya usaha mikro tuh jualan pulsa, nah boleh pakai ini untuk data laporan aja.
Kalau pakai Excel kan bisa, tapi mungkin ya kurang keren lah gitu ya. Dan Excel tuh bisa sulit untuk mencari eh, mencari record tanggal sekian kan, walaupun ada filter ya, tapi tetap kalau pakai aplikasi kan ya lebih keren dikit lah ya, lebih lebih bagus. Dan nanti juga bisa bikin laporan sekalian, nanti namanya ini ada di create, ada report. Nanti setelah ini kita bikin ya, bikin reportnya. Jadi tinggal klik 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 klik, jadi gitu ya. Kalau Excel kan manual banget tuh. Excel kan mirip yang ini Excel itu. Nah mirip yang ini kan datanya. Tapi kalau ini kan sudah dikonversi ke interface yang bagus seperti ini. Begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Makasih banyak, Pak. Sama ya. Ada lagi? Kalau nggak ada kita bikin yang terakhir. Masih ada waktu sisa 6 menit. Kita bikin yang reportnya ya. Caranya sama, masih di dalam menu create. Kita pilih yang report. Sekali lagi saya tanya, mau yang cara cepat atau cara lama? Bapak cepat. Cepat ya. Kita pilih yang report wizard berarti. Klik report wizard, kemudian di sini ada tabelnya cuma satu, berarti muncul cuma satu. Kita klik, kita ambil semuanya. Kita klik next. Saya cepet aja ya supaya waktunya sempet nih. Tinggal 5 menit. Kemudian di sini ada do you want to add grouping level, nggak usah. Kita cukup aja next. Kemudian kita mau urutkan berdasarkan apa nih? Misalnya berdasarkan namanya ya, gitu misalkan. Boleh pakai ini. Atau NPM-nya boleh. Atau nama dan NPM juga boleh ya. Jadi pertama nama, scanning, yang kedua NPM kayak yang kedua nama maksudnya ya. Yang pertama NPM, yang kedua nama. Boleh. Tinggal tekan next. Pilihnya tabular karena kita bikin laporan seperti bentuk tabel ya. Jangan kolumnar lagi. Jadi pilih yang tabular. Kertasnya pilih yang apa? Yang potret atau yang landscape. Karena kita datanya kecil sedikit, cukuplah yang potret ya. Kalau datanya besar, nah baru pakai landscape. Kalau sudah tekan next, ini biarkan saja seperti ini. Kemudian kita pilih yang modify, kemudian finish. Ini kita ganti namanya misalnya laporan mahasiswa. Oke, selesai. Nah, kita tutup. Yes. Kita tes nih. Di sini ada report tabel mahasiswa. Kita klik kanan, kita pilih open. Dah jadi deh seperti ini. Kalau Excel kan kita harus print preview, kemudian klik set print area dan segala macam, nanti bisa kebesaran segala macam. Nah, kalau itu langsung aja. Klik langsung muncul laporannya. Nanti dia otomatis dinamis ya. Nah, supaya mudah kita tambahkan tombol di sini supaya langsung. Klik kanan di form, pilih design view. Tambahkan di sini adalah sebuah tombol bernama print atau cetak. Berarti kita tambahkan tombol, tambahkan di sini, tambahkan report operation, klik, pilih yang preview report. Pilih next, pilih nama tabelnya ini, next, kemudian boleh pakai teks, boleh pakai picture ya. Kalau mau gampang pakai tag aja lah supaya nanti mudah dibaca. Klik next, klik finish. Oke, ini kita sesuaikan ukurannya. Kita tarik nggak apa-apa ya. Nah, gini aja. Nah, kalau sudah kita simpan, kita tutup, close, kemudian kita klik yes. Kita jalankan formnya, klik kanan, pilih open. Muncul kan ya? Oh, misalnya kita mau tambah, simpan, hapus, next, 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 gitu ya. Previous. Nah, aku mau ini nih, mau melihat laporannya seperti apa sih hari ini misalkan. Nah, bisa pakai preview report, klik preview report. Muncul deh ini previewnya. Muncul seperti ini. Aku pengen aku ubah ke Excel gitu ya, supaya bisa diedit-edit. Nah, bisa pakai ini. Export to Excel. Nanti bisa dirubah ke Excel.
Oh, atau aku mau jadikan PDF nih ya, bisa pakai ini. PDF, export to PDF. Gitu ya. Ini juga bisa nih langsung diatur marginnya, size-nya saya seperti Word atau Excel sama. Mau dibuat landscape boleh sini. Misalnya kebesaran nih, apa kekecilan nih mau dibesarkan, nah maka akan berubah jadi landscape. Ya, oke. Kita kembalikan ke portrait. Nah bisa. Seperti itu ya. Kalau sudah diklik tombol close print preview, maka akan kembali ke form lagi. Gimana? Menarik ya, kira-kira ya. Menarik sekali, Pak. Oke. Menarik, Pak. Nanti silahkan Menarik, Pak. dicoba-coba di rumah ya. Nanti kan bisa ditambahkan nih, kan kita baru bikin satu tabel nih. Tinggal bikin tabel yang lain, misalnya mau tambahkan 3 atau 4, terus coba bikin formnya, terus bikin reportnya gitu. Dicoba-coba aja di rumah. Nanti untuk UAS-nya sampai sini ya, untuk PPN 2. Kalau untuk yang database nanti UAS-nya sampai yang juga sama hari ini juga, yang tadi membuat database sampai mengisi record. Untuk database yang PBD ya, yang MySQL. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, pertemuan di semester genap ini saya akhiri sampai di sini. Untuk terakhir kita bertemu, sampai jumpa nanti di UAS. Silakan belajar, latihan sering-sering ya supaya lebih menguasai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.